Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, dan untuk mengetahui selengkapnya tentang warung makan rakyat ini, kita segera berbincang dengan penggagasnya, ada Doni Arianto yang sudah bergabung dengan Newsline di sini. Kita langsung sapa. Selamat siang, Mas Doni. Selamat siang, Mbak Maria. Ya, Mas Doni, sejak kapan mendirikan warung makan rakyat gratis ini dan waktu itu bagaimana awal mulanya? Ya, sebenarnya praktis warung makan rakyat baru berdiri sekitar 1 bulan yang lalu. Cuman memang ini bukan hanya kaitannya COVID. Kalau bicara tentang COVID, kami ada rentetan program yang lain yang sudah mendahului lebih dulu daripada warung makan rakyat ini. Ceritanya karena memang sebenarnya gini, kami ada beberapa program membagi makanan, baik itu secara day to day itu kami menyediakan makan di wisma atlet, di rumah sakit, baik di tempat-tempat ibadah. Cuman hemat kami itu tidak menyelesaikan permasalahan. Artinya kami hanya hit and run gitu ya, hit and run, dan kami tidak tahu akan permasalahan yang ada di masyarakat jadinya. Itu kemudian kami pengen ada tempat yang bukan kami yang mendatangi, tapi masyarakat yang butuh makan tiap hari itu bisa datang ke tempat kami. Itu kenapa kami menggagas warung makan rakyat gratis 24 jam. Begitu. Luar biasa sekali ini gagasannya, tentunya banyak yang terbantu di sini. Tapi saya ingin tahu, setiap hari kan menyediakan 350 porsi untuk di warung yang ada di Depok. Atau ada tempat-tempat lain juga yang disediakan? Sebenarnya kalau warung makan rakyat memang kami menyediakan 350 sampai 500 gitu. Tapi di tempat itu jadi semacam central kitchen kami lah ya. Gitu. Jadi kami memproduksi itu hari ini saja kami memproduksi lebih dari 1.000 porsi. Seperti yang tadi saya sampaikan, selebihnya dari 500 itu kami distribusikan ke 3 rumah sakit besar di Indonesia, di Jabodetabek gitu ya, juga di Wisma Atlet gitu. Atau ada juga yang kita menggunakan armada. Kami menamakan free food car gitu. Kami mendatangi tempat-tempat yang memang di sana ada warga masyarakat yang butuh pangan gitu. Begitu. Nah, mengingat ini kan warung buka, kalau tadi Mas Doni bilang 24 jam begitu ya. Pastinya banyak sekali yang datang ke sana. Ada berapa orang yang sehari bisa makan di sana, Mas? Saya melihat report dari teman-teman relawan. Sehari itu kita pastinya melayani lebih dari 390 sampai 500 orang setiap hari. Itu dari jam 7 pagi gitu ya. Mereka ojek online, tukang becak, terus tukang parkir, atau pemulung, atau pengamen, itu sampai nanti dini hari jam 3, jam 4 besok harinya, itu ada juga yang datang. Oke, kalau begitu bagaimana protokol kesehatannya supaya menjamin itu semua aman? Karena biasanya kan kalau ada yang gratis pasti masyarakat cenderung berkumpul dan berkerumun. Bagaimana cara mengatasinya, Mas? Iya, benar-benar. Jadi memang ini jadi bagian dari tugas teman-teman relawan untuk memastikan bahwa para masyarakat yang mau makan itu harus memperhatikan social distancing. Itu kemudian kami menerapkan protokol di dalam warung makan rakyat itu sendiri. Paling tidak maksimal itu ada 12 orang. Ada 12 orang yang ada di dalam. Nah, ketika di dalam udah ada 12 orang dan ada yang datang lagi, kami mencoba tahan gitu. Dan sebelumnya mereka yang 12 orang itu juga mereka harus cuci tangan, mereka harus mengenakan masker saat berinteraksi dengan relawan kami gitu. Dan saat mereka menikmati sajian, mereka harus social distancing. Gitu kira-kira. Oke, jadi sejauh ini masih aman lah ya semua yang dilakukan. Kalau begitu, pertanyaan menarik selanjutnya. Dananya dari mana ini bisa setiap hari bisa memprovide sampai 1.000 dan 24 jam buka seperti ini? Iya, kami percaya bahwa Indonesia ini masih banyak orang yang baik ya, Mbak ya. Jadi hanya saja mereka tidak ada orang yang menggerakkan itu. Nah, siapa tahu dengan program ini kami pada akhirnya bisa menstimulus sifat baik orang Indonesia yang kemudian bisa
mensupport kami. Gini, salah satu misi kami di sekolah relawan adalah menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam kemandirian. Gitu. Nah, harapannya persoalan mendasar ini kaitan dengan pangan ini bisa diselesaikan oleh anak bangsa gitu. Tanpa harus menunggu dari negara, misalkan harus selesai dulu di ranah anak bangsa. Sehingga ya udah ada program, semoga mereka orang baik itu terstimulus untuk ikut mensupport seperti itu, Mbak. Dan sejauh ini bagaimana kontribusi dari masyarakat? Banyak tidak yang ingin menjadi donatur di sekolah relawan ini, Mas? Khususnya untuk program makan gratis ini. Saya jadi merinding nih, Mbak. Kenapa? Karena saya tekankan tadi bahwa orang Indonesia itu notabene-nya orang-orang baik gitu ya. Ketika ada orang tukang ojek online misalkan, mereka makan di situ. Mereka berpikir bahwa oh iya ya, apa yang bisa saya kontribusikan. Akhirnya mereka mencoba besoknya bawa sambal, terus ada tukang parkir bawa kerupuk, ada orang ibu rumah tangga menyumbang daun singkong, daun bayam gitu. Itu yang buat kami wah luar biasa ya, ternyata bicara tentang kontribusi mendukung warung makan rakyat ini bukan hanya melulu soal uang yang mereka miliki, tapi apa yang ada di pekarangan rumah mereka, dan itu yang bisa dikontribusikan melalui program warung makan rakyat. Itu luar biasa. Saya juga merinding dengernya ya, padahal mereka sendiri juga mungkin butuh dibantu, tapi mereka akhirnya malah banyak membantu juga warung makan gratis ini. Kemudian bisa diceritakan juga kan tadi Mas Doni bilang kalau banyak yang sudah dilakukan oleh sekolah relawan sebelum ada warung makan gratis ini. Nah, program-programnya apa saja dan bagaimana caranya biar bisa masyarakat itu tahu dan ikut berkontribusi juga, Mas? Iya, selama ini kami memang selalu mempublish kegiatan-kegiatan atau aktivitas kerelawanan kami melalui sosial media yang kami miliki. Nah, selain program warung makan rakyat ini, artinya bagi-bagi nasi, di COVID ini kami juga membuat program seperti mendistribusikan APD, seperti mendistribusikan multivitamin untuk para tenaga kesehatan. Ataupun kami menginisiasi kemarin itu ya sempat dijadikan pembicaraan. Kami menginisiasi kampung siaga COVID-19. Jadi ada beberapa kampung di Depok, di Tangerang, di Purwakarta itu terinisiasi kampung siaga COVID-19. Dan salah satu hal yang menarik dari sana akhirnya berdiri lumbung pangan masyarakat secara mandiri. Mereka mendirikan lumbung pangan masyarakat itu di pos kamling, di pos yandu atau di masjid gitu. Berarti ada pelatihan-pelatihan juga yang dilakukan begitu ya dari sekolah relawan ini. Seperti apa misalnya contoh pelatihannya? Ya, karena sebelum ke sana memang kami sekolah relawan itu sedikit bercerita. Kami berdiri 2013 yang lalu. Kenapa kami berdiri? Didasari atas permasalahan bahwa kami menyadari bahwa anak muda Indonesia itu animo untuk menjadi seorang relawan itu tinggi. Tapi itu tidak dibarengi dengan skill dan wawasan yang memadai. Halo? Iya, Mas Doni, luar biasa pelatihan-pelatihan yang juga diberikan dan yang terakhir mungkin Mas Doni bisa memberikan pesan kepada masyarakat dan juga mungkin harapan kepada masyarakat juga bisa turut berkontribusi untuk saling membantu karena seperti yang Mas Doni katakan banyak orang baik di Indonesia tapi mungkin selama ini tidak tahu harus membantu kemana. Silakan Mas Doni. Iya, saya mengajak masyarakat Indonesia ketika kita paham, kita mengetahui banyak masalah yang ada di Indonesia. Saya berharap bahwa kita nggak penting mengetahui seberapa banyak masalah yang ada di Indonesia. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia itu. Jadi apa kontribusi kita menjadi generasi solusi atas permasalahan itu. Luar biasa, semoga bermanfaat perbincangannya dan semakin banyak masyarakat yang ingin berkontribusi. Terima kasih sekali Mas Doni Arianto, penggagas dari Warung Makan Pintar ini sudah bergabung di Newsline kali ini.